Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat dapat bergabung di komunitas sel untuk bertumbuh bersama, belajar, dan saling berbagi. Untuk penempatan komunitas sel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan, hari Jumat, pukul 6 malam. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu, dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kedewasaan, berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Telah dipanggil Bapak Surgawi Ibu Siuai pada hari Jumat kemarin. Jenazah disemayamkan di Yayasan Budi Luhur. Ibadah penghiburan nanti malam pukul setengah 7, dan pelepasan jenazah besok Senin pukul setengah 9 pagi. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada tanggal 5 Mei, pukul 5 sore. Mari seluruh jemaat hadir untuk belajar, memperdalam iman, dan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ibadah gabungan pria dan wanita diadakan pada hari Rabu pukul 5 sore. Mari Bapak dan Ibu hadir untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan kairos. Kata kairos ini dari bahasa Yunani ya, dipakai untuk menggambarkan, melukiskan waktu yang tepat, waktu atau kesempatan yang tepat, momen ya, atau musim. Nah, kata kairos ini memang dari bahasa Yunani, jadi adanya di dalam ayat-ayat ya, di dalam Perjanjian Baru. Beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang memakai kata kairos ini seperti Matius 26 ayat 18 itu mengatakan waktuku hampir tiba. Waktuku hampir tiba. Ya, waktu di situ pakai kata kairos. Kemudian di Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap. Ya, waktunya memakai kata kairos. Ya, Lukas 1 ayat 57 juga mengatakan genaplah bulannya. Ya, waktu Elizabeth akan melahirkan ya. Nah, kemudian di Roma 5 ayat yang ke-6, Kristus telah mati untuk kita pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, kemudian ayat tema kita dari Efesus 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia itu semuanya pakai kata waktu. Nah, dengan kalau kata dalam bahasa Yunani itu ada waktu itu ada yang memakai kata kairos, ada yang memakai kata kronos. Pernah saya singgung ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 sampai 11 di bulan Maret yang lalu, yang tentang segala sesuatu ada waktunya ya. Kalau bahasa Indonesia semua pakai waktu, tapi dalam bahasa Yunani memakai kata kronos dan kairos ya. Kronos itu waktu yang berjalan ya. Nanti kita lihat di bagian berikutnya ya. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 itu untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua juga merujuk kepada kairos. Sekalipun di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dari bahasa Ibrani ya, dari bahasa Ibrani. Nah, waktu di situ yang pakai kata seman itu menunjukkan season, musim ya, jadi bukan kronos ya. Nah, kita melihat bahwa kairos ya itu adalah waktu yang penting ya. Kenapa kairos ini waktu yang penting? Karena Tuhan yang menentukan kairos ini ya. Kairos ini adalah waktu atau Tuhan yang menetapkan ya. Dan kairos ini menjadi anugerah bagi kita, menjadi kasih, membuat ini adalah satu berkat bagi kita, kasih karunia dari Allah ya. Kalau kita mendapatkan satu momen ya, satu kesempatan yang Tuhan berikan, ini adalah anugerah
kasih karunia dari Tuhan yang karena itulah menjadi penting. Dan kairos ini menjadi momen-momen yang berkualitas, yang bermakna di dalam perjalanan hidup kita. Waktu yang tepat untuk mengambil keputusan atau tindakan untuk mencapai sesuatu. Ada saat-saat tertentu di dalam perjalanan hidup kita ini yang menjadi sebuah momen yang bermakna, yang bisa bahkan sering menjadi titik balik. Ya, menjadi titik balik seseorang dan membuka peluang yang besar. Ada satu titik balik dalam banyak hal. Ya, pengalaman hidup lah, pekerjaan, ya, di dalam yang sekolah, dalam studinya juga, ya, di dalam perjalanan iman kita. Ya, ada orang yang mengalami musibah, ternyata itu menjadi titik balik sebuah perubahan yang besar ternyata. Ya, dan banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan kita ini yang kalau kita bisa menangkap dan memaknainya dengan benar, itu menjadi kesempatan atau menjadi momen yang sangat bermanfaat, bermakna dalam kehidupan kita. Ya, dan seringkali kesempatan itu tidak datang kembali. Ya, karena itu ada ungkapan bahwa kesempatan tidak datang 2 kali, walaupun bisa terjadi. Ya, kesempatan itu bisa datang 2 kali, 3 kali. Karena apa? Tuhan yang menentukan. Ya, kesempatan itu Tuhan yang menetapkan. Sehingga ya terserah suka-suka Tuhan. Ya, Tuhan mau kasih 1 kali, Tuhan mau kasih 2 kali, 3 kali, itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, seorang filsuf Yunani yang bernama Heraklitos, ya, dari Efesus, dia mengatakan bahwa engkau tidak dapat menginjak sungai yang sama 2 kali. Ya, karena air yang diinjak selalu mengalir dan tidak pernah sama. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah sungai gitu, kalau kita menginjak air, itu tidak akan sama air yang kita injak berikutnya. Karena air itu akan terus mengalir. Ya, tidak pernah kita bisa menginjak air yang sama 2 kali. Ya, ini berbicara juga ya, filsuf ini memaknai ya, ungkapan ini bahwa ada kesempatan yang terlewat yang tidak bisa kita ambil lagi. Ya. Dan kairos ini tidak bisa dihitung dengan jam, waktu, ya, tidak bisa dihitung jumlahnya, ya, karena ini bersifat kualitatif. Bukan kuantitatif seperti kronos. Kalau kronos itu bisa dihitung, ya, berapa menit, ya, di ibadah kita berjalan, ya, berapa jam lamanya, ya, kita menjalani bulan demi bulan. Sekarang tahun 2025, tahun depan 2026, ya, melewati waktu 1 tahun, itu kronos bersifat kuantitatif, ya, bisa dihitung. Tapi kronos ini bersifat kualitatif, tidak bisa dihitung dengan berapa jumlah waktunya. Ya. Dan kita akan melihat ya, ada kairos yang kairosnya Tuhan, ya, momen-momen yang tepat ketika ya, tujuan dari Tuhan itu bersinggungan dengan kehidupan manusia. Ya. Ini menjadi sebuah kairos yang sangat-sangat bermakna yang seharusnya tidak boleh terlewat di dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan memberikan momen-momen yang tepat, ya, di mana Tuhan itu bertindak, saatnya Tuhan bertindak. Ya. Seperti di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 dan 2 itu Tuhan katakan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Waktunya berjalan sejak Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak dan anak ini akan menjadi banyak, ya. Padahal waktu itu usia Abraham sudah mencapai 75 tahun. Kronosnya berjalan sampai 25 tahun. Ya, baru ketika Abraham berusia 100 tahun, kairos Tuhan datang. Kairos Tuhan, waktu Tuhan datang dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Melewati 25 tahun, akhirnya ketika Abraham berusia 100 tahun, Sarah berusia 90 tahun.
mereka mendapatkan kairosnya Tuhan, janji Tuhan mendapatkan Ishak yang kemudian melahirkan Yakub dan Esau, tapi Yakub menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi bapak bangsa bagi bangsa Israel, menjadi pilihan Tuhan. Dan ini ketika tujuan Tuhan, tujuan Allah menjadikan Abraham bapak segala bangsa, kemudian terwujud ketika kairos Tuhan datang pada saat yang Tuhan tentukan. Kenapa harus melewati 25 tahun? Itulah kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa berusaha untuk dan tidak perlu untuk mencari mengapa, tetapi belajar untuk menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, ini tentang kairos. Mengapa kairos itu penting? Ada saat-saat momen-momen yang bermakna, yang Tuhan ingin kita menjadi sejalan dengan tujuan Tuhan lewat sebuah momen yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika mama saya meninggal, itu seperti menjadi kairos bagi saya untuk saya meninggalkan dunia pekerjaan dan melayani Tuhan. Saya ingat betul begitu mama saya dipanggil Tuhan secara mendadak, usia 59 tahun, April 26 April tahun 88. Waktu mobilnya Pak Gianto yang jemput, itu saya ingat Om Ernest sama Awing yang jemput saya ke kos-kosan, dan ketika di perjalanan saya seperti merasa saatnya saya berhenti bekerja, dan itu kairos Tuhan untuk memanggil saya untuk melayani Tuhan yang tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya inginkan, tidak pernah saya cita-citakan. Saya ingin kerja, tapi itu kairosnya Tuhan. Dan saya harus melewati banyak waktu yang terbuang. Tahun 88 saya sudah menginjak usia 30 tahun, melewati masa kuliah yang akhirnya tidak dalam tanda kutip itu tidak ada manfaatnya dalam kehidupan saya. Melewati saya bertahun-tahun bekerja di Jakarta, di Surabaya. Ada saat kairos Tuhan itu menyentuh kehidupan kita untuk kita menangkap itu dan menjadikan itu tujuan Tuhan itu menjadi tergenapi di dalam kehidupan kita ketika kita bisa menangkap kairos Tuhan itu. Namun kairos itu harus selaras, kita harus melihat harus ada keselarasan antara kronos dan kairos. Kairos itu pasti berada di dalam kronos kan. Kita kan selalu semua berada di dalam kronos. Dari kata kronos itulah timbul kata kronologi, urut-urutan sebuah waktu. Kita menjalani sebuah kronos. Dan kairos itu pasti berada di dalam kronos yang berjalan maju secara linear, tanpa henti, tidak bisa stop. Saya tidak mau masuk 2026, saya mau tetap di 2025, nggak bisa. Terus berjalan tanpa henti dan tidak bisa mundur. Itu kairos. Dan kita semua melewati itu semua. Kita semua ada di dalam sebuah kronos. Namun yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita ini terjebak hanya di dalam kronos. Artinya terjebak dalam rutinitas. Semuanya berjalan lancar, semua berjalan lancar, yang bisa membuat akhirnya orang itu menjadi santai, semuanya berjalan, terjebak di dalam sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang kita lewati dan kita tidak memberi makna apa-apa di dalam perjalanan hidup, sehingga kita terjebak di dalam satu perjalanan hidup dan kita menjalaninya itu sebagai rutinitas. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman termasuk dalam rutinitas yang membuat orang bisa santai. Semuanya sudah berjalan lancar. Sepertinya kita berada di dalam sebuah perjalanan hidup yang menurut kita itu sudah baik. Sudah baik pekerjaan,
beres, nggak ada masalah. Ya keluarga juga beres, ya semuanya nggak ada masalah. Kita berjalan ya menjalani hidup dalam rutinitas. Ya bahkan itu kita menjadi seperti terjebak di dalam zona nyaman. Ya, itu yang membuat kita bisa kehilangan banyak hal yang bermakna dalam kehidupan kita. Orang yang terjebak di dalam kronos selain bisa santai, bisa juga terjadi sebaliknya. Terdorong untuk terus bergerak tanpa istirahat, merasa dikejar-kejar waktu bahkan, ya, terus berusaha. Mumpung ya saya masih bisa bekerja, akan bekerja terus ya untuk anak-anak, untuk cucu mungkin ya bekerja terus ya bahkan rasanya waktu ini kalau kok berjalan terlalu cepat ya seperti dikejar-kejar waktu ya, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak ada berhentinya ya, terus terjebak ya di dalam sebuah rutinitas yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang harus kita kejar, tetapi kita mengabaikan bahwa sebetulnya mungkin ada momen-momen tertentu, ya, mungkin kita sakit, ya, mana Tuhan ingin kita istirahat mungkin, ya, tidak terus dikejar waktu, ada momen untuk kita berhenti, untuk kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Kalau kita terus terjebak ya, di dalam kronos, akhirnya kita akan mengalami kelelahan secara emosional, mental, bahkan spiritual. Ya kan orang kalau tanpa Tuhan, tanpa memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Tuhan, hanya hidup untuk hal-hal yang ada di dunia ini, bahkan mengejar banyak hal yang ada di dunia ini, lambat atau cepat dia akan mengalami kelelahan, ya, secara emosi, secara mental, bahkan spiritualnya, ya, mengalami kelelahan. Ya karena apa? Karena terus-menerus menjalani kehidupannya ini ya dengan rutinitas yang dia anggap itu sebagai sesuatu yang penting ya untuk berkarir ya, untuk bukan berarti kita tidak boleh mengejar cita-cita, bukan berarti kita harus tidak boleh bekerja giat, tidak. Tetapi sekali lagi jangan terjebak hanya di dalam perjalanan waktu yang sudah berjalan dan menurut kita itu sudah lancar, berjalan baik ya. Dan orang akan terpenjara ya di dalam pola hidup ya yang hanya diisi dengan tuntutan-tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan. Ini orang yang terjebak di dalam tuntutan pemenuhan kebutuhan sehingga kehidupannya ya hanya berjalan di dalam sebuah rutinitas untuk mencapai sesuatu yang dianggapnya itu adalah penting dan itu menjadi tujuan hidupnya ya, mencari harta ya, mendapatkan banyak uang ya, sehingga apa ya hidupnya hanya dimaknai dengan sebuah tujuan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan saja. Ya, hanya kebutuhan di dunia. Nah, ini berbicara bukan kebutuhan untuk di kekekalan, ya kebutuhan di dunia saja. Ya, sehingga akhirnya orang itu pasti mengalami kelelahan. Ya, kalau orang itu bekerja atau menjalani hidup, ya, dengan hanya untuk hal-hal duniawi saja, ya, tanpa kita menikmati apa yang Tuhan berikan, ya, kita tidak akan menikmati atau menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Tetapi ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan, sekalipun Tuhan mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Pikul salib itu bukan berbicara tentang sesuatu yang nyaman, ya, tetapi sesuatu yang tidak nyaman, ya, namanya pikul salib, yaitu itu sesuatu yang berat, ya. Tetapi ketika itu kita jalani dan kita bisa menikmati itu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ya ada penyertaan Tuhan yang membuat kita tidak lelah, ya, tidak menjadi seperti orang yang tertindas dengan satu penderitaan yang berat, sekalipun salib itu berat, ya.
menurut ukuran manusia, tetapi Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang karena kuk yang pasang itu enak dan bebanku ringan. Belajar kepada Tuhan. Ya. Jadi mari kita untuk bisa menyelaraskan ya antara Kronos dan Kairos itu dengan baik. Ya. Ini Paus Benediktus ke-16, ini Paus yang ke-265 ya, sebelum Paus Fransiskus yang meninggal yang dimakamkan kemarin itu. Ini Paus yang ke-265 itu mengatakan ya, waktu ya, yang hanya dimaknai dengan Kronos dapat menjadikan manusia budak ya dari ritme kehidupan yang tidak memberi ruang bagi kebebasan dan makna hidup ya. Jadi waktu yang hanya dimaknai sebagai Kronos, rutinitas pokoknya ini berjalan, dapat menjadikan manusia budak dari ritme kehidupan yang tidak memberi ruang ya bagi kebebasan dan makna hidup. Ya, karena ya itu tadi terabaikan. Tuhan berbicara, ya kita tidak mendengar, terlewatkan. Ya, Tuhan memberikan satu momen, ya satu musim mungkin, ya dalam waktu yang beberapa lama Tuhan memberikan momen. Mungkin kita tadi seperti saya katakan mungkin mengalami sakit atau mengalami usaha yang bangkrut, bisa dikatakan begitu. Ya, kita kehilangan makna. Ya. Dan kita hanya memaknai itu sebagai satu hal yang musibah mungkin, ya hanya memaknai itu. Ya, kita tidak mencari tahu apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi kalau Kronos itu harus berjalan, maka Kronos itu harus terstruktur, teratur dan fleksibel, ya, dan bertanggung jawab. Kita harus melewati hari-hari kita ini ya dengan teratur, makan teratur, tidur teratur, ya. Dan juga fleksibel. Jangan, pokoknya ini waktunya saya kerja, harus kerja. Ya, kerja sehari harus 8 jam, harus 10 jam, harus 12 jam. Ya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua aktivitas kita. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, ada penghakiman Tuhan pada akhirnya. Kita tidak dihakimi untuk dimasukkan ke dalam penghukuman kekal, karena hukuman kekal itu sudah ditebus oleh Yesus ya dengan membayar dengan harga yang mahal. Ya, tapi setiap perbuatan kita tetap harus dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Untuk masa depan kita di kekekalan, untuk upah mahkota ya yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang layak. Jadi ya kita harus menjalani Kronos kita, kronologi waktu kita ini ya dengan terstruktur. Ya, jangan hidup yang tidak terstruktur. Pagi jadi malam, ya malam jadi siang, ya tidak struktur, makan tidak teratur, bekerja juga tidak tahu waktu, ya. Dan kita tidak bertanggung jawab atas waktu itu. Ya, ada yang tidak bertanggung jawab, ya pokoknya waktu itu berjalan tanpa digunakan dengan baik. Ya, ada istilah sekarang mager, ya orang yang sudah malas gerak, maunya santai, ya nyaman, ya secara fisik, secara manusiawi mungkin nyaman, ya tidak kerja, ya tidur-tiduran, berbaring, ya sambil nonton YouTube. Ya nonton apa lagi lah, ada banyak yang bisa kita nikmati ya di dunia maya. Ya, yang dengan aktivitas fisik yang tidak perlu beraktivitas fisik, ya, dan itu kita menjalaninya dengan akhirnya tidak bertanggung jawab, banyak waktu yang tersia-siakan. Ya, kalau kita harus bertanggung jawab atas waktu, bukan berarti kita juga harus menggunakan seluruh waktu kita sehari 24 jam itu kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Kita harus bekerja, ya tidak boleh malas. Lalu kita kerja, ya tanpa ya kita tanpa kita memikirkan ada waktu-waktu di mana Tuhan ingin untuk kita menggunakan waktu itu sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita menjalani waktunya sesuai dengan kehendak kita. Ya kita tidak boleh malas, kita harus bekerja. Ya, kerja terus. Kita tidak peduli ya dengan hatinya Tuhan,
tidak peduli dengan kerinduan-kerinduannya Tuhan untuk bersekutu dengan kita, ya kita hanya memaknai waktu kita, ya bertanggung jawab ini dengan waktu, ya tidak boleh disia-siakan waktu ini. Lalu kita menggunakannya ya menurut pemikiran kita sendiri, menurut tujuan kita sendiri, dan kita mengabaikan hal-hal yang Tuhan inginkan. Ya. Dan bagaimana kita bertanggung jawab? Kita harus tahu prioritas. Ya, kita harus tahu prioritas yang mana yang penting dan yang mendesak. Ya, antara yang penting dan yang mendesak. Kalau dipikirkan kita bingung, mana yang ini penting, tapi ini mendesak. Bagaimana kita menentukan? Ya, saya mengutip ya dari orang yang bernama D.D. Eisenhower. Ini saya kutip dari buku Purpose Driven Life ya, yang dikarang oleh Rick Warren ya, yang tentang kehidupan yang digerakkan dengan oleh tujuan. Di situ ada sebuah kutipan ya, D.D. Eisenhower yang mengatakan dia berhasil mengatur hidup dan pekerjaannya dengan baik dengan cara dia hanya mengizinkan yang ada di meja kerjanya itu hal-hal yang penting dan hal-hal yang mendesak. Itu hal-hal yang tidak mendesak tidak boleh ada di meja kerjanya. Ya. Hal-hal yang tidak penting tidak boleh ada. Yang saat itu ada adalah yang penting dan mendesak. Mungkin besok, yang kemarin atau yang hari ini ya tidak penting. Mungkin besok itu menjadi penting dan itu boleh ada di meja kerjanya. Dan dia katakan bahwa dia dengan mengatur dan bersikap seperti itu, dia mendapati fakta bahwa ternyata selama dia menjalani hidupnya, yang penting dan yang mendesak itu tidak pernah terjadi bersama-sama. Sehingga dia harus bingung, ini yang mana yang harus dipilih. Lalu kita diperhadapkan kepada satu kepentingan dan sesuatu yang mendesak, kan kita bingung, mana yang mau didahulukan. Ini penting, tapi yang ini mendesak. Mungkin kita pikir, wah yang mendesak ini yang harus didahulukan. Ya, padahal ada hal yang penting. Mungkin bisa terlewat dan kita bisa mengalami kerugian karena yang penting terlewat. Tetapi apa yang ditulis oleh D.D. Eisenhower ini bisa menjadi berkat bagi kita. Ya, ketika kita bisa mempertanggungjawabkan waktu, ya, dia mendapati dalam pengalaman hidupnya bahwa yang penting dan yang mendesak itu tidak pernah terjadi bersamaan. Ya. Ada hal yang mendesak, ya, tetapi tidak ada yang penting. Jadi yang mendesak ini yang dia kerjakan. Ada hal-hal yang penting, ya, tetapi yang mendesak tidak ada. Ya, itu pengalaman dia. Dan ini perlu mungkin menjadi bahan ya bagi bagaimana kita mengatur ritme kehidupan kita. Ya. Jangan semuanya itu ada di pikiran kita. Waduh, ada banyak hal memang yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Kehidupan perekonomian yang sulit, kita harus mungkin bekerja ya lebih keras, mungkin ya ada waktu-waktu yang lebih banyak kita butuhkan mungkin ya. Tetapi ketika kita bisa mengatur dengan bertanggung jawab ya, dan kita meminta pimpinan Tuhan, jangan abaikan pimpinan Roh Kudus. Ini nanti kita lihat di bagian berikutnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan setiap waktu yang kita pakai ya. Nah, di tengah-tengah kronos itu kita harus peka. Ini yang penting, kita harus peka terhadap suara hati nurani kita atau intuisi kita. Ya. Suara Roh Kudus bisa dikatakan begitu. Ya. Untuk kita bisa menangkap momen kairos, baik momen spiritual ya atau momen-momen di dalam kita mengambil keputusan di dalam pekerjaan kah, di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi kita atau yang lain. Nah, di tengah-tengah kita menjalani itu, kalau kita hanya terjebak ya di dalam perjalanan waktu kita menjalani rutinitas, mungkin kita bisa tidak peka ya dengan adanya suara hati nurani kita, suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita untuk kita melakukan ini mungkin. Atau Tuhan ingin kita melakukan ini, ya, untuk kita berhenti sejenak ya, dari rutinitas kita, untuk kita melakukan hal yang lain yang Tuhan inginkan. Ya. Jangan sampai kita tidak bisa menangkap itu. Nah, itu akan terjadi kalau kita memang tidak hanya menjalani, memaknai hidup ini sebagai perjalanan hidup melewati
hari demi hari yang bisa dihitung, ya bulan demi bulan. Kita mengabaikan ada momen-momen, ya momen itu datang mungkin dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa memaknai sehingga lewat begitu saja. Ya. Ada momen, mungkin ada momen apa saja, mungkin ada teman yang berbicara kepada kita, mungkin itu momen di mana Tuhan ingin berbicara melalui orang lain, melalui sahabat kita mungkin. Ya, ibadah, ya ini menjadi momen, ya menjadi momen di mana kita mendengar suara Tuhan, di mana kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi ada berapa banyak kita mengabaikan ya momen-momen ibadah kalau kita tidak memaknai ini sebagai kairosnya Tuhan. Kita hanya memaknai sebagai rutinitas, kan minggu depan masih ada. Kita hanya memaknai sebagai rutinitas, kita bisa kehilangan. Mungkin di ibadah yang tidak kita ikuti, ya. Padahal di situ Tuhan sebetulnya berbicara untuk kita. Ya, ada kebenaran firman yang disampaikan untuk kita mungkin. Tapi kita anggap itu sebuah rutinitas. Ya, kita lewat. Ya. Dan kita rugi. Ya, ketika kita melewatkan kairosnya Tuhan, pasti ada kerugian ya, yang kita alami. Ya. Karena itu mari kita melihat ibadah, ya, jam-jam doa kita. Ya. Saat-saat dimana kita bersekutu dengan saudara seiman di komsel mungkin, mari kita melihat ya ada kairos Tuhan di situ. Ya, ada saat-saat dimana Tuhan mungkin berbicara. Ya, ketika firman Tuhan ini disampaikan, ya, tentu ya kayak saya menyampaikan firman Tuhan, ya, saya tidak mungkin ya ini saya sebetulnya saya tujukan untuk si A, si B, si C, si D. Tidak mungkin. Ya. Karena saya juga tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi mungkin Tuhan pakai ya, firman Tuhan itu untuk kita secara pribadi. Ya tentu bagi semuanya firman Tuhan itu harus dimaknai sebagai sesuatu hal yang bermakna dalam kehidupan kita. Tapi mungkin terjadi bagi orang-orang tertentu, ini menjadi kairos bagi orang-orang tertentu mungkin. Bisa menjadi, ya bagi orang lain itu bisa dimaknai sebagai ya makanan rohani yang kita butuhkan gitu. Ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang mengalami kairos Tuhan di tengah-tengah ibadah, ya, menjadi titik balik. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan itu menjadi titik balik. Ya, tidak sangat mungkin itu terjadi dan pasti banyak pengalaman-pengalaman ya orang yang menikmati ya berkat Tuhan melalui kairosnya Tuhan. Ya, karena itu kita perlu ya kesadaran diri akan pentingnya waktunya Tuhan, momennya Tuhan. Ya, karena itu kalau ada kesempatan-kesempatan ya di mana kita rasanya kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan lewatkan. Ya, mungkin di situ Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Dan kita harus menyediakan waktu di tengah-tengah kronos kita itu, entah untuk berdiam diri, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak lewat itu, ya kita harus menyediakan waktu, ya untuk mencari kehendak Tuhan. Ya. Kalau sampai ada satu saat Tuhan izinkan, mungkin kita terbaring, tergeletak, sakit, padahal sebelumnya kita sehat-sehat. Ya, ambil momen itu untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan di situ. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita tidak disibukkan dengan pekerjaan rutinitas kita ya karena Tuhan izinkan mungkin kita harus terbaring ya sakit di rumah sakit mungkin ya walaupun itu mungkin tidak kita harapkan. Saya juga tidak mengharapkan itu ya, tapi bisa terjadi ya karena Tuhan bisa memakai banyak hal ya untuk menyatakan kairosnya ya. Bahkan mungkin lewat hajaran. Lewat ajaran, anak yang aku kasihi, aku tegur, aku hajar, aku sesah. Ya, di dalam Ibrani Tuhan tulisan seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk orang itu bisa menangkap. Ya, kalau kita selalu abai, ya terhadap kehendak Tuhan, bisa jadi ya Tuhan pakai masalah, Tuhan menghajar kita, ya, untuk kita bisa disadarkan. Ya, jadi itu yang Tuhan kehendaki untuk ketika menyediakan waktu dan yang penting membuka hati untuk menerima kairosnya Tuhan itu. Perlu kita membuka hati. Ya Tuhan, saya terima ini. Ya, kalau saya menghadapi masalah di dalam pekerjaan, ya saya terbuka. Apa maunya Tuhan? Ya, dengan masalah yang saya hadapi.
Ya. Atau kalau kita mendapatkan kairosnya itu berupa berkat Tuhan, ya, berkat materi, wah kita senang. Ya, sepertinya itu berkat untuk kita karena usaha kerja keras kita. Mari kita cari, mungkin ada momen dalam berkat itu ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Nah, jangan kita hidup menurut pola pikir atau menurut kehendak kita. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan berkati di situ, ya, mungkin ada kairosnya Tuhan. Kita tidak bisa nangkap itu. Wah, dapat berkat. Ya kita pakai sesuai dengan keinginan kita, ya sesuai dengan rasa apa yang kita anggap. Wah, ini menjadi kebutuhan saya, tanpa kita mempedulikan. Ya, mungkin ada kebutuhan Tuhan di situ. Ya, memang Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Mazmur 50 mengatakan, kalau aku lapar, aku tidak perlu minta. Aku tidak butuh persembahan. Alam semesta aku yang punya. Ya, tetapi Tuhan ingin kita ikut ambil bagian, ya, di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi lewat momen apa saja, ya, di dalam perjalanan hidup kita harus menangkap ada kairos Tuhan. Entah itu lewat hal yang tidak enak maupun lewat hal yang enak, mungkin menyenangkan, ya. Seperti berkat tadi, berkat secara jasmani tadi yang kita bisa terima. Waduh, luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Lalu kita tidak menangkap apa, ya, kairos Tuhan, ya, dalam momen itu. Ya, jadi perlu kita buka hati untuk kita memahami, menerima kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan ingin kita itu menjadi berkat bagi orang lain, ya, lewat harta yang lewat materi, ya, pasti Tuhan memberkati kita, ya kan? Kalau Tuhan itu memberikan kepada kita beban untuk kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain, nah pasti Tuhan menyediakan berkat itu kan. Tapi kita menangkapnya beda. Bisa terjadi kita menangkapnya, wah ini berkat Tuhan, ya, lalu kita pakai sesuai dengan keinginan kita. Kita salah di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa pakai berbagai macam momen dalam kehidupan kita, ya, untuk kita mengerti bahwa itu kairosnya Tuhan. Harus kita selalu memaknai itu dalam perjalanan hidup kita. Ya, jangan hanya menurut pemikiran kita, tapi kita harus bisa menangkap apa kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan atau kairos yang kita alami. Nah, kita akan masuk di bagian berikutnya, ya. Seringkali kita itu kehilangan kairos, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan bernilai ilahi dan kekal, yaitu karena tadi terlewatkan, ya. Terlewatkan seperti Esau yang pada saat dia menjual hak kesulungannya, dikatakan di dalam surat Ibrani, dia kehilangan itu semua, kairos Tuhan, momen ilahi untuk dia mendapatkan hak berkat kesulungan itu. Nah, sekalipun dikatakan dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak akan bisa mendapatkan itu lagi. Dia sudah kehilangan kesempatan itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jangan hanya demi hal-hal yang duniawi yang kita akan tinggalkan ketika kita dipanggil Tuhan, ya, kita kehilangan momen-momen ilahi, kita kehilangan berkat-berkat ilahi. Ya, karena itu kita harus benar-benar mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita lihat menginjak bagian berikutnya adalah tentang tebus waktu. Nah, ini makna di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 itu dikatakan pergunakanlah waktu, ya, yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata pergunakanlah itu dalam bahasa Yunaninya, ya, itu exagorazo, itu maknanya tebus. Dalam Alkitab bahasa Inggris beberapa terjemahan King James Version yang literal translation, ya, ASV saya, ya, itu saya cari di beberapa terjemahan bahasa Inggris, semuanya memakai kata bukan pergunakan waktu, bukan memakai kata use, menggunakan, tidak, redeeming the time, tebus waktu. Beberapa tahun yang lalu saya masih kerja di Surabaya, saya suka beribadah, ya, di gereja Bukit Saitun, itu juga membahas tentang ini. Saya masih ingat juga dia mengatakan tebus waktu. Jadi bukan hanya gunakan, kalau gunakan kan waktu yang ke depan kan, oh ini saya gunakan. Tapi tebus waktu, ini berbicara hal-hal yang telah kita lewatkan, ya. Menebus, ya, itu
berbicara menebus waktu, berbicara tentang hal-hal yang telah kita lewatkan, waktu-waktu yang sudah tersia-siakan. Ya, nah tebus ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu katakan membayar dengan uang untuk mengambil kembali, ya, untuk membebaskan. Seperti Tuhan menebus kita, ya, menebus hidup kita ini membayar sesuatu, ya, dengan harga yang mahal. Ya, karena apa? Karena tidak bisa dibayar dengan yang lain. Tuhan bayar ya dengan darahnya. Ya, Tuhan menebus hidup kita. Ya, itu kata tebus. Nah, sangat mungkin, ya, sangat mungkin atau sedikit atau banyak, ya, pasti ada waktu-waktu kronos atau kairos, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita yang tidak kita pergunakan atau kita lewatkan dengan sia-sia. Yakin Bapak Ibu? Ada enggak kira-kira? Ada yang bisa mengatakan, wah enggak, saya tidak pernah melewatkan sesuatu. Ya, saya kadang menyesal, iya ya. Rasanya tadi itu Tuhan itu kayaknya ingin saya ini harus melakukan ini gitu ya. Tapi akhirnya terlewat. Ya, ada berapa banyak? Ya, kalau kita mau jujur, ya, baik kronos waktu yang berjalan yang kita lewatkan dengan sia-sia maupun kairos yang datang yang kita lewatkan, ya, pasti ada, ya, yang akhirnya itu hilang, ya, dan itu harus ditebus. Itu makna dari Efesus 5 ayat 16, ya, tebuslah waktu, ya, tebuslah waktumu itu harus ditebus yang hilang itu, ya. Kenapa? Itu pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jangan enak-enak Bapak Ibu, ya, kita menjalani hidup ini. Itu semua waktu itu Tuhan yang punya, Tuhan yang memberikan kepada kita dan harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu kalau ada yang kita abaikan, kita harus tebus itu, ya, dan bayar harga. Namanya menebus itu harus bayar harga. Ada berapa banyak, coba kita merenung, ya, di rumah juga kita merenung, ada berapa banyak waktu kita, kronos kita yang kita lewatkan dengan sia-sia, ada berapa banyak rasanya kairos yang Tuhan berikan kepada kita akhirnya tidak bisa kita tangkap, harus kita menebusnya, ya, harus ditebus. Nah, untuk menebus ini harus bayar harga, ya, keluar dari zona nyaman. Kronos, keluar dari zona nyaman kronos kita, ya. Oh Tuhan apa, ya? Kalau sudah menyia-nyiakan waktu karena menikmati zona nyaman tadi santai, ya, atau justru sebaliknya dikejar-kejar waktu, akhirnya menggunakan waktu yang menurut keinginan kita kehilangan, ya, kita kehilangan kronos, kita kehilangan kairos, ya. Maka mari, ya, kita keluar, ya, dari zona itu untuk mencari apa yang Tuhan mau. Tebus, bayar harga, ya. Sekarang saya tidak mau lagi, ya, gunakan waktu saya untuk hal-hal yang sia-sia, ya, saya mau merangkul sebuah perubahan bahkan ketidaknyamanan mungkin, ya, untuk menebus waktu yang sudah terlewatkan, yang hilang dengan sia-sia, ya. Harus bersedia menjalani, ya, namanya menebus itu kan bayar harga itu pasti nggak enak karena kita sepertinya kan kehilangan sesuatu, ya. Kalau kita berkorban, namanya korban itu pasti nggak enak, ya, namanya korban itu pasti nggak enak, ya. Jumat lalu di KDP dari Hong menyampaikan, ya, namanya korban itu pasti nggak enak, ya, susah, ya, mungkin capek, ya, kehilangan, mungkin itu namanya korban. Nah, kita harus mengorbankan sesuatu demi kita bisa menebus waktu-waktu yang hilang, ya, dan kita bisa merangkul ketidaknyamanan yang harus kita jalani, keluar dari zona nyaman. Itu berarti kita harus meninggalkan zona nyaman, artinya kita menjalani zona tidak nyaman mungkin, ya, pikul salib itu, ya, zona tidak nyaman, ya, dan kita harus memahami, ya, hal yang tidak nyaman tadi, yang sepertinya bahkan mungkin ketidakpastian, ya, selain ketidaknyamanan, ketidakpastian. Tuhan, ya, kita belum paham apa Tuhan yang Kau mau, Tuhan, ya. Sekarang saya mau tebus, tapi kita belum paham, ya, tapi kita mau Tuhan, cari kehendak Tuhan. Demi apa? Demi transformasi spiritual dan pribadi kita,
ya, untuk mentransformasi hidup kita ini yang sudah kita lewatkan dengan sia-sia, sehingga hidup kita ini atau waktu-waktu kita ini tidak kita jalani dengan bermakna sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa masing-masing kita semua ini ya ada rencana Tuhan pribadi lepas pribadi. Ya jangan kita pikir ya udahlah ya kita jalani hidup kita ini. Ya, Tuhan pilih kita. Ya, Tuhan punya rancangan ya, bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan punya kehendak bagi setiap kita. Ya, jangan hanya memikirkan kehendak kita. Ya, kita harus berani juga untuk mengambil resiko ya, dengan beriman pada janji-janjinya. Ya, dengan kita harus berani ngambil resiko. Ya, namanya menebus, bayar harga. Ya, ambil resiko, percaya kepada janji-janji Tuhan. Ya, dan gunakan waktu ya, yang tersisa semaksimal mungkin. Ya, gunakan waktu kita yang tersisa, kita tidak tahu kan sampai kapan kita punya kronos, tidak ketahui. Ya, sampai kapan Tuhan masih memberikan kepada kita momen, kairos, kesempatan, sampai kapan kita tidak tahu. Ya, tapi karena itu kita harus menggunakan semaksimal mungkin ya waktu kita untuk mengerti kehendak Tuhan serta melakukannya. Hidup benar, yang pasti, rajin, bekerja keras. Ya, sekali lagi bukan untuk kepentingan duniawi, ya, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan sering saya singgung, tak kamu makan, minum, melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja bukan untuk mencari nafkah. Nafkah kita dijamin oleh Tuhan. Jangan kamu khawatir soal makan, minum, pakai. Ya, sia-sia kamu duduk-duduk sampai jauh malam, tidur sampai jauh malam, makan roti dengan sia-sia. Tuhan menyediakan bagi orang yang dicintainya selagi dia tidur. Berkat itu dari Tuhan, bukan karena kita kerja. Kalau kita bekerja karena kita memuliakan Tuhan, kita menggunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat itu Tuhan yang menentukan berkat kita. Sia-sia, Mazmur 127, sia-sia. Kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, ya. Kalau tidak diberkati Tuhan, sia-sia. Ya, tapi bukan berarti ya sudah kan berkat Tuhan selagi kita tidur. Jadi kita harus tidur terus, banyak tidur. Ya, kan Tuhan menyediakan berkat kepada yang dicintainya selagi dia tidur. Ya sudah kalau gitu, kalau enggak tidur, ada berkat Tuhan. Ya jangan keliru memaknai firman Tuhan. Ya, artinya Tuhan itu menyediakan berkat. Kita bangun pagi, berkat itu sudah tersedia. Kita bekerja, berkatnya sudah Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Ya, bukan karena kerja keras kita. Ya, tapi kita memang harus bekerja keras ya untuk kerajaan Allah, bukan untuk menghimpun harta duniawi ya. Firman Tuhan mengatakan jangan kumpulkan harta di dunia ini, kumpulkan harta di surga ya. Harta di dunia ini nanti akan satu saat habis ya, dimakan ngengat, bisa lenyap dalam sekejap. Tapi cari harta yang untuk kerajaan surga ya, bekerja keras untuk kerajaan Allah ya. Kita harus bersikap benar, jujur, ya. Kita harus berlaku baik, ya, bersikap adil, bertanggung jawab, berbuat baik, murah hati. Ini kita tebus waktu yang kita gunakan dengan sia-sia. Sekarang saatnya saya berbuat baik. Sekarang saatnya saya hidup benar, meninggalkan segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Sekarang saatnya untuk kita menebus waktu yang sudah terlewatkan dengan sia-sia. Ya, kita harus berani mengambil resiko. Dan kita menggunakan semaksimal mungkin waktu yang masih kita punya. Entah berapa lama, kita tidak tahu. Ya, usia seseorang tidak ada yang tahu. Ya, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa minta, Tuhan saya mau minta sampai umur sekian. Sekalipun setiap kali ulang tahun banyak yang mendoakan panjang umur, mau panjang umur sampai seberapa. Ya, bukan tambah panjang umur kita ketika ulang tahun, tambah pendek umur kita, ya kan? Tambah berkurang umur kita, ya. Jadi jangan doakan orang panjang umur, Bapak Ibu. Panjang umur itu panjang umurnya kan relatif ya. Ya, panjang umur didoakan panjang umur, akhirnya ya benar-benar panjang umur tapi dalam kondisi tergeletak, sakit, tidak berdaya, ya. Tidak hanya yang sakit yang susah, ya, yang merawat juga susah, ya.
Jadi jangan doakan panjang umur. Ya, doakan supaya hidupnya bermakna bagi kerajaan Allah. Itu yang penting, ya. Jadi bagaimana kita memaknai usia kita bukan soal panjangnya, tapi soal apa isi daripada kronos yang kita jalani. Dan kita harus ingat bahwa tinggal sedikit waktu yang tersisa. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dan Wahyu 22 itu sampai ada 3 ayat mengatakan, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Ya. Iblis itu tahu loh. Ini ada hal yang positif loh yang dari iblis itu ya. Iblis itu tahu waktu. Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis itu tahu waktu. Karena itu dia bekerja keras karena dia tahu waktunya dia tidak lama. Sebentar lagi dia akan diikat dan dimasukkan ya, di dalam kebinasaan kekal selama-lamanya. Dia tidak bisa bekerja lagi. Ya. Dia tahu waktu dan iblis itu bekerja keras loh. Ya, bekerja keras, ya, tidak mudah menyerah. Ketika dia mencoba Yesus tidak berhasil, dikatakan dia akan kembali pada untuk waktu yang lebih tepat. Ya. Ada hal yang positif dari iblis. Ya. Ketika kemarin saya rapat di Solo, ya, saya lagi guyon-guyon, ya saya menyinggung tentang ini. Ya janganlah, jangan sampai kita memberikan satu quote gitu ya. Iblis teladan kita gitu ya, enggak segitunya ya. Kita tapi ada hal yang positif, iblis itu tahu waktu. Nah, kita seringkali enggak tahu waktu. Benar atau benar. Ya, iblis itu kerja giat, ya, enggak menyerah, ya, pantang menyerah iblis itu. Nah, kita seringkali menyerah ya. Untuk kita bukan jadi iblis jadi teladan kita enggak ya. Nah, bagian yang terakhir ya, hari esok itu sebenarnya tidak ada dan tidak dijanjikan. Ya, tidak ada sebenarnya hari esok. Ya, ada sebuah anekdot gitu ya, cerita lucu gitu ya, di sebuah rumah makan. Ya, ada tulisan, ya hari ini bayar, besok gratis. Ya, ada orang yang memahami itu, wah hari ini bayar, ya Bu bayar, besok gratis, besok saya akan datang lagi. Ya, ketika di besok datang lagi, ya dia pikir itu gratis, ternyata dia harus bayar. Loh, kan katanya kemarin saya datang tulisannya besok gratis. Berarti hari ini gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Ya. Besok gratis. Ya. Dia datang besok. Besoknya lagi yang gratis. Itulah maknanya bahwa hari besok itu ternyata tidak ada. Ketika kita tiba di esok, itu jadi hari ini, benar enggak? Besok Senin kan? Ya, besok Senin. Ketika kita tiba di besok ini apa ini? Masih jadi hari Selasa, tidak kan? Ya, besok jadi hari ini. Ya, ketika kita tiba di hari esok, maka hari esok itu telah berubah menjadi hari ini, dan hari ini akan menjadi masa lalu kemudian. Ya, ketika kita tiba di besok hari, sekarang ini hari Minggu, kita ada di hari Minggu. Besok ya, hari Minggu yang sudah kita lewat sudah jadi masa lalu. Jadi sebetulnya hari ini itu tidak ada, ya, tidak ada hari ini itu. Ya, jadi jangan bilang besok tidak ada. Jangan bilang besok. Ayo melayani Tuhan, besok lah, ya. Nah, ada besok itu. Ya, jadi kapan? Ayo, oh ya Tuhan, besok Tuhan saya mau berdoa Tuhan. Ya, ternyata ya besoknya kelewat juga ya. Ternyata kita seringkali melewatkan seperti itu. Ya, ini sebagai penutup ya ini. Jadi hari ini adalah hari satu-satunya hari yang kita miliki. Ya, satu-satunya hari yang kita miliki nih hari ini. Karena itu ya hiduplah untuk hari ini. Ya, Matius 6. Ya, kesusahan sehari cukup sehari. Artinya kita hidup di hari ini. Ya, bukan berarti kita tidak mikir masa depan. Enggak, ya, jangan dimaknai salah. Ya, bukan berarti kita tidak mempersiapkan masa depan. Tidak. Tapi artinya kita harus memaknai hari ini dengan penuh bermakna sungguh-sungguh. Ya, hari ini harus bermakna sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup ini ada sebuah gambar. Ya, ini sebuah gambar. Ya, ternyata ada yang namanya Dewa Kairos. Ini dalam mitologi Yunani. Ya, dalam mitologi Yunani ada namanya Dewa Kairos atau Dewa Kesempatan. Dewa ini digambarkan sebagai makhluk ya yang kakinya bersayap. Ya, tidak kelihatan gambar. Kakinya bersayap.
Rambutnya itu memanjang di bagian depan, belakangnya gundul. Ya, entah ini siapa yang menciptakan dewa ini, nggak tahu lah. Tapi ini memberikan makna, ya, memberikan makna ketika orang itu berhadapan ya dengan dewa ini dan dia tidak melewatkan kesempatan itu, ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik kan, ada rambutnya. Tapi ketika itu cepat lewat, kita hanya bisa melihat botaknya saja gitu loh maksudnya. Ya, kita melewatkan ya bagian karena ini bersayap cepat. Ya, jadi kalau orang berhadapan dengan dewa Kairos ini harus cepat dia bisa melihat, menangkap gitu. Wah, itu dapat sesuatu gitu. Ya, karena terlewat, ya tinggal botaknya saja yang kelihatan, nggak ada rambutnya. Ya, ini mitologi Yunani ya, sebuah cerita mitos gitu ya. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu, mari kita memaknai hidup kita dengan sungguh-sungguh, pergunakanlah waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita katakan